Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fikih Muamalah Kontemporer yang beranggotakan 1 Novikiana NIM 1219065. Ada saya Sapsi Arfiana NIM 1219068. Saya Abdullah Sajid NIM 1219054. Saya Muhammad Farid NIM 1219055. Di sini kami akan sedikit memberikan video edukasi tentang makalah kami, yaitu yang berjudul Riba dan Bunga Bank. Silakan bisa disimak. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu riba dan bunga bank. Menurut etimologi, riba itu berasal dari kata aziyadah yang berarti tambahan. Kemudian secara redaksional, riba itu didefinisikan oleh para ulama itu beda-beda, namun substansinya itu sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan atau suatu pengganti yang disyaratkan oleh salah satu orang dari 2 orang yang melakukan transaksi seperti utang piutang dan lain sebagainya. Kemudian untuk bunga bank sendiri, bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase 5% ataupun 10% dalam hitungan bulan ataupun tahun, terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Biasanya yang menggunakan bunga bank itu bank-bank konvensional. Kalau untuk bank-bank syariah itu biasanya cenderung ke margin keuntungan ataupun sistem bagi hasil. Kemudian silahkan bisa disimak, ini contoh video edukasi dari kelompok kami. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Sapsi Arfiana. Dengan Ibu Sepsi ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya ingin mengajukan pinjaman. Dan ini ada satu BPKB motor Vario. Kira-kira bisa cari berapa ya Pak? Kalau untuk Vario-nya apa ya? Vario 125. Vario 125 mungkin bisa saya sekitar 10 juta. Oh iya. Kalau untuk ukuran bunganya kira-kira berapa Pak? Kalau bunga di sini kami ada penjelasan tentang tenor pinjaman dan bunga. Ini coba dilihat. Ini di sini untuk 10 juta bisa diatur selama 12 bulan dan 24 bulan. Kalau 12 bulan bunganya 5%, kalau 24 bulan bunganya 8%. Jadi kalau 5% dari 10 juta itu 500.000, kalau 8% dari 10 juta itu 800.000. Paham apa tidak Ibu? Iya paham. Silakan Ibu, Mas, bisa ambil yang mana? Kalau 12 bulan keberatan atau tidak? Maaf dulu Pak, saya sedikit teliti dulu. Mau pilih 12 bulan atau 24 bulan? Mungkin kalau 12 bulan kayaknya terlalu cepetan ya Pak. Terlalu gede ya setelahnya. Iya. Berarti mau ambil yang 24 bulan aja? Iya. Bisa. Kalau boleh tahu untuk keperluan apa ya Bu? Kok Ibu bisa sampai mau mengajukan pinjaman? Untuk keperluan biaya kuliah anak saya Pak. Anaknya mau daftar kuliah ya? Iya. Kan ini masa-masa kuliah, apalagi masa COVID ya Pak ya. Selesai. Ya udah, coba saya ajukan ya. Iya. Kira-kira bisa cairnya kapan ya Pak? Kalau udah di ACC bisa cair sekiranya kurang lebih 2 hari. Apakah Ibu udah punya rekening bank Bungbang di sini? Iya ada rekeningnya. Udah punya ya? Iya. Kalau udah punya berarti nggak usah buat lagi. Nanti langsung diproses aja. Nanti kurang lebih 2 hari langsung cair dananya ke rekening itu. Oh iya gitu ya. Ada yang Untuk biaya angsurannya gimana ya Pak? nanti untuk angsuran ada petugas kami, petugas dari Bank Bungbang yang datang ke rumah Ibu untuk menagih setoran per bulannya. Nanti jatuh temponya tanggal 5, berarti setiap tanggal 5 ada petugas kami, petugas dari Bank Bungbang
kapan datang ke rumah ibu. Nanti ibu harus menyiapkan uangnya terlebih dahulu. Berarti setiap bulannya itu bayarnya berapa ya? Oh, nanti ada tabelnya lagi. Udah ibu lihat sebesar segini. Ya, Sederhana ya. ya Bang. Gimana, udah setuju? Ya setuju. Kalau setuju saya isi formulirnya dulu ya Bu. Ya. Namanya Ibu Sepsi ya. Ya. Alamatnya datang. Ya. Pinjaman 10 juta. Sanggupnya ada 3 hari ya Bu. Ya. Oke. Kalau itu diisi datanya dulu. Terus tanda tangan 2 kali di sini sama di sini. Ya. Sudah? Oke, sudah benar ya Bu. Nanti tinggal tunggu kurang lebih 2 hari. Dananya akan ada di rekening ibu dan ibu bisa cairkan di ATM terdekat dan yang lain. Tiga. Oke ya Bu, ini udah terlengkapi semua. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sih, udah. Tambahan ya? Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Ibu mau langsung pulang? Iya. Ya, hati-hati di jalan ya Ya, Bu. terima kasih ya Terima Pak. kasih. Ya, bentar. Ada apa ya Pak? Apa benar ini rumahnya Bu Sepsi Ardiana? Iya, gimana? Ada tugas dari bank. Oh ya, silakan masuk dulu Pak. Ini angsurannya sebesar 450.000 Bu. Apakah sudah siap uangnya? Ya, udah ada. Bener ya Pak, saya ambilan dulu. Ya. Bentar. Bentar ya Pak. Iya. Tadi 450 ya? Iya. Nih, coba dihitung lagi Pak. Bentar Bu, ini saya terima ya Bu. Iya. Bentar Bu. Bisa tanda tangan saya sini Bu. Ini sebagai tanda buktinya apa? Sudah siap. Terima kasih Bu. Ya. Dari saya. Terima kasih ya Bu. Saya mohon duit dulu. Ya, terima kasih. Nah, seperti yang sudah tadi kami contohkan, itu termasuk dalam bunga bank, bunga pinjaman. Bunga bank itu ada dua. Yang pertama itu ada bunga simpanan dan ada bunga pinjaman. Untuk bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang sudah menabungkan uangnya ke dalam bank tersebut. Contohnya seperti bunga bunga tabungan dan bunga deposito. Kemudian untuk bunga pinjaman yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya itu bunga kredit. Nah, yang kami contohkan tadi itu termasuk dalam bunga kredit karena sudah jelas bahwa Mbak Sepsi itu sudah meminjam uang sebesar 10 juta kepada bank Bumbang. Kemudian bank tersebut mensyaratkan bahwa jika Mbak Sepsi itu membayar dalam waktu jangka 1 tahun, maka Mbak Sepsi harus membayar bunga sebesar 5% dari 10 juta tersebut. Tetapi jika Mbak Sepsi memilih membayarkan dengan angsuran 2 tahun, maka Mbak Sepsi harus membayarkan bunganya itu 8% dari 10 juta yaitu 800.000.
Nah, untuk itu yang termasuk di dalam video tadi itu merupakan bunga pinjaman, karena bunga yang didasarkan pada persyaratan kredit ya. Kemudian bunga ini saling berkaitan dengan riba. Nah, macam-macam riba itu ada dua. Yang pertama ada riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang. Kemudian untuk riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam itu tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, dalam posisi riba ini yang seperti tadi sudah dicontohkan oleh teman kami, itu termasuk dari riba qard, karena suatu manfaatnya itu atau tingkat kelebihannya itu tertentu yang disyariatkan terhadap utang gitu, seperti itu. Nah, landasan hukum pelarangan riba itu ada, yang pertama ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, kemudian ada di surat Ar-Rum ayat 39, dan ada di surat An-Nisa ayat 161, kemudian yang terakhir ada di surat Al-Imran ayat 130. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.